kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Salawat salam kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka jangan sungkan-sungkan lisan ini selalu melantunkan salawat. Berapa kali kita bersalawat? Selepas salat subuh dan selepas salat maghrib 100 kali juga kita bersalawat kepada baginda Rasul. Satu salawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat, diangkat 10 derajat dan dihapus 10 kesalahan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian insya Allah orang yang banyak bersalawat kelak di yaumil kiamat nanti akan bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Pak Ayahanda, orang-orang tua dulu kalau buai adik dengan salawat, salatullah salamullah, bukan cuma anak yang tasono satu kali dan papa manggoro. Tapi sekarang Pak dorang so ganti DP lagu. Apa DP lagu? Saya masih ting-ting, dijamin menjadi sinting. La ilaha illallah. Ada juga yang DP lagu 02. Kita minta maaf ya Allah. Bagaimana ini anaknya nak menjadi 02? Maka insya Allah banyak-banyaklah bersalawat. Kami hormati, cintai, banggakan Pak Sangadi Numara. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesehatan untuk senantiasa menjaga dan mengawal Kinaton Komintan Nakoripu Indumara. Tidak gampang Bapak Ibu menjadi Sangadi. Sedangkan cuma mengurus urusan rumah tangga asih menakiti ruh. Tutu deh gak mah. Apatah lagi buatan Nabi tomo ribu nain pikiran. Tapi alhamdulillah saat ini masih tetap ganteng dan segar. Masya Allah. Kami hormati, cintai, banggakan. Ada juga Pak Ayahanda Lemito Utara. Pak Ayahanda nain teman ganteng di rumah Indiana. Luar biasa. Selamat datang Pak di Bola Mongondo Raya. Inilah keberadaan kami yang ada di Bola Mongondo Raya. Kami hormati, cintai, banggakan Pak Ayahanda juga dari Wonggasari Tengah. Oh, Wonggarasi. Masya Allah. Mohon maaf Ayah. Wadito. Watia jatuh lalu moto tamu Holanda loh. Kami hormati, cintai, banggakan juga Korwil Pendidikan Kecamatan Dumukha Tenggara, Ketua BPD bersama dengan seluruh anggota, Pertenin Kepala Dusun, Kepala Lingkungan RT, Bapak Haji, Ibu Haja, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Imam yang alhamdulillah selama 1 bulan naik maraton telah memimpin kita semuanya. Memang alhamdulillah mau bari imam domanain tidak gampang Bapak Ibu. Selama 1 bulan ini bahkan akan sampai yang tanah tarawih pilih-pilihan munya. Akan tato imam muslow yo. Oh, apalagi ayat atau memerangkok kini bi aduh cobaan lah. Akan me'amoni ku ayat atau Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Aduh lama ini. So bilang kok jangan sama yang sini. Tapi kalau pergi Pak Ayana kontu surat kon banyak dikul, yang 3 kul odong request itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akbar. Ha ini baru imam. Saking DP cepat sedang Valentino Rossi kalah. Maka Masya Allah kita doakan mudah-mudahan Imam Pegawai Syari disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga ini mungkin dari remaja masjid. Insya Allah mudah-mudahan remaja masjid yang ada di kalau Ripuk Dumara Tanahnya semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena ini pertemuan pertama, biasanya pertemuan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi alhamdulillah nama kami Aibda Herdianto Momonto. Kalau dapat dengar Momonto ini soalnya tak asing karena mungkin di bagian wilayah Bola Mongondo Timur. Karena kami lahir di Bongkudai. Alhamdulillah saat ini sudah beristrikan 1 Pak. Maitu Adunggio. Maitu saya Adunggio. Ulondalo. Di Papa Mantu di Batu Dapan teh. Nah, jadi alhamdulillah istri sampai saat ini baru 1. Tapi insya Allah 1 untuk selamanya. Kenapa? Karena istri ini bidadari surgaku. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari atas? Karena perempuan bukan atasan.
Kenapa tidak diciptakan dari bawah? Karena perempuan bukan bawahan. Perempuan diciptakan dekat dengan hati, tujuannya untuk selalu disayangi dan selalu dilindungi. Maka ketika menjadi wanita, jadilah wanita yang sulit didapat namun beruntung jika dimiliki. Jangan lupa status, like, and comment. Jangan lupa tandai ya. Soalnya raja status lagi ini. Alhamdulillah anak baru 3. So kasih masuk proposal yang keempat, tinggal tunggu ACC Maitua. Kalau Maitua ACC lanjutkan. Karena banyak anak, orang tua dulu bilang banyak rezeki. Begitu Pak Sangadi ya. Jadi dulu Pak DP anak 10. Ti opa dan ti oma pi anak 10. Semua datang hari raya. Semua lagi kasih tunjuk kebolehan karena sukses semua. Jadi cabu doi 1 juta. Mak Pak biar cuma mau beli akang kerupuk 1 juta. Anak kedua 2 juta 3 juta. Tak kumpul kamale 10 jadi 10 juta. Tiba-tiba malele oma pi air mata. Kenapa menangis oma? Kita menyesal opa. Astagfirullahaladzim. Mana menyesal anak 10? Iya kita menyesal. Kalau kita tahu begini bukan cuma 10. Kalau kita tahu begini tambah 15, setiap tiap tahun 15 juta. Memang kalau urusan doi kasih Pak perempuan. Sedangkan doi di bawah kaos kaki dong dapat. Bertanya doi apa itu? Doi soe itu. Siapa doi soe? So sambunyi kau mau didapat lagi. Masya Allah. Alhamdulillah saat ini tinggal di desa Moyak Todulan. Saat ini bertugas di Satuan Bimas Polres Kota Mobagu. Kalau dulu mungkin masih wilayah besar, tapi saat ini sudah masing-masing Polres. Jadi saat ini kami di Satuan Bimas. Kami tergabung dalam Dai Kamtimas Polri bersama 560 Dai Kamtimas Indonesia yang dibentuk oleh Pak Kapolri pada 2018 dan juga telah mengikuti pendidikan spesialis di Pusdik Bimas Banyu Biru Kota Semarang. Kemudian juga telah mengikuti sertifikasi Dai dari Kementerian Agama dan alhamdulillah pada puasa kemarin mengikuti finalis Dai Polri di TVRI Pak. Alhamdulillah biar cuma muncul di TVRI ada juga. Rencana itu saya mau bawa dada-dada juga, cuma malu jong dalam kira udik lagi. Padahal iyo. Yang juara 1 saya peleteng juga yang dari Gorontalo Pak Atmal. Itu juga pendakwah sama-sama kami. Jadi alhamdulillah itu bukan untuk disombongkan, akan tetapi ilmu itu harus diamalkan. Pesan guru kami di Pusdik Bimas Banyu Biru Kota Semarang, Pak Polisi, setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, itu adanya hanya sampai di pundakmu. Setinggi apapun gelar kehormatanmu, mau profesor, doktor, insinyur, itu cuma ada di depan atau di belakang namamu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kita apa? Akal pikiran yang letaknya ada di atas kepala, maka sudah seharusnya kewajiban dan karya kita harus melebihi pangkat dan jabatan kita. Karena pesan baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah banyak bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang tua dulu mereka sekolah cuma mungkin SD SMP paling tinggi. Tapi apa? Ketika mereka bicara di depan orang, mereka dihargai dan dihormati. Kenapa? Karena mereka punya nilai-nilai keteladanan. Satu keteladanan lebih baik daripada 1000 ucapan. Maka Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemarin ada WA masuk, Pak Herdi kalau ada kesempatan boleh takziah datang ke rumah duka mungkin di Dumara sekaligus silaturahmi. Alhamdulillah malam hari ini tambah lagi saudara. So, jadi banyak saudara Pak. Kami pulang dari Jakarta dan sebelumnya juga hampir 2 minggu ini Pak tidak pernah pulang di rumah. Selalu takziah halal bihalal diundang oleh masyarakat. Insya Allah kalau selama kita masih sehat, kita masih bisa memenuhi undangan daripada masyarakat. Tapi kalau sosaki mau berobat dulu. Tapi insya Allah doakan mudah-mudahan Pak Polisi sehat-sehat ya. Amin. So boleh tutup? Oh baru pemanasan tadi. So sampai di mana tadi? Hah? Oh iya. Masya Allah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada WA daripada saudara kita untuk diundang malam hari ini takziah di tempat ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita diundang takziah. Takziah ini menghibur daripada keluarga duka. Kenapa? Karena baru ditinggal pergi seorang yang sangat dicintai oleh keluarga. Seandainya ini juga terjadi pada diri kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin ada di antara kita yang tidak akan mampu menampung daripada
apa yang dihadapi oleh keluarga pada saat ini. Maka demi Allah, jangan beranggapan bahwa tenda malam hari ini cuma berada di tempat ini. Sejatinya itu burigan yang ada di samping daripada masjid-masjid. Setiap hari dia mencari target operasi. Untuk keranda itu setiap hari dia mencari target operasi, bukan cuma polisi jaga patroli. Maka ketika kematian itu datang, ibu-ibu kalau semua mati datang jangan takut. Sedang ini totofore. Kenapa jangan takut? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Tiba waktu, tiba berangkat, tetap status jus OTW kuburan. Betul toh? Status saat ini coba lihat di FB dan lain sebagainya cuma dua. Congratulations, banyak selamat. Dan yang kedua apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata hidup di alam dunia ini cuma samaan orang kaya, orang miskin, Pak Polisi. Tapi jangan dulu ini malam ya. Kalau semua mati sekarang, la ilaha illallah. Siapa yang mau lanjutkan ini? Mati ini boleh jadi ibu-ibu duluan, Pak Polisi belakangan, Pak Polisi ikhlas. Atau boleh jadi Pak Polisi belakangan, ibu-ibu duluan jo. Tetap orang baku dapat di perempatan. Kenapa? Kita orang baru pada fase yang ketiga. Setelah dari alam ruh, kemudian kita orang dititip di alam kandungan daripada ibu kita. Selanjutnya kita orang berada di alam dunia. Maka ibu itu kenapa dimuliakan sampai 3 kali? Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulullah, siapa yang harus aku perbuat baik? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Tapi bapak-bapak jangan salah artikan ini ibumu ya, bukan 3 mama. Ya kamari so modus poli. Oh tadi Pak Polisi bilang mau 3. Memang kita orang ini dibolehkan kawin 2, 3, 4. Tapi kalau nyana mampu 1 jo, nyana berapa habis itu. Maka Masya Allah Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa seorang perempuan dimuliakan sampai 3 kali? Karena yang pertama perempuan mengandung. Masya Allah, ini mengandung ini bukan main-main. Bahkan ini almarhumah meninggal dunia dalam keadaan mengandung. Usia mungkin 8, semua dekat melahirkan ya. Masya Allah, insya Allah 10 jasad yang tidak akan hancur sampai dengan hari kiamat. Diantaranya adalah perempuan yang melahirkan. Dan diantaranya mereka yang ada mungkin janin masih ada di dalamnya dan meninggal dunia. Masya Allah. Coba aja ini bapak-bapak, ambil itu kalapa, kemudian kita bungkus di dalam baju, kemudian bajalang selama 9 bulan. Insya Allah 3 hari kentok. Coba-coba aja. Tapi ini ibu kita orang ini sampai mama-mama ini luar biasa. Mau pergi di air, pergi bawa cuci piring, tetap di bawah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ketika diperhadapkan, ketika air ketuban semuanya sudah selesai, ketika ditanya, wahai ibu, mau pilih mana? Apakah yang diselamatkan bayi atau ibu yang selamat? Maka dengan ikhlas seorang ibu mengatakan, biar jo kita anak mau selamat, yang penting kita anak mau selamat. Masya Allah. Hati itu yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun. Masya Allah. Makanya kenapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Karena memang seorang ibu itu pantas dimuliakan. Karena tugas seorang ibu ini begitu berat. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Kalau Pak itu belum tidur, jangan coba-coba tidur. Mau dapat kulit tuh. Maka Masya Allah, kemudian kenapa lagi ibu dimuliakan yang kedua? Karena ibu melahirkan. Melahirkan ini satu kaki ada di rumah sakit, satu kaki ada di kuburan. Kalau lahir dengan selamat berarti alhamdulillah. Tapi kalau lahir tidak selamat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau bayangkan, satu kali melahirkan normal 300 urat yang putus. Mau bayangkan kalau kita sampai orang tua dulu sampai 10, Masya Allah. Seberapa ratus yang putus, 1000 lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap sehat-sehat. Makanya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami perintahkan kalian untuk tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Dan apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan berkata ah kepada keduanya. Sedangkan ah ini boleh, apalagi B.
Itu orang ya Allah. Satu kali orang tua mau bilang 10 kali. Tapi memang anak-anak sekarang Pak Sangadi yang boleh bilang akang. Kalau mau suruh, dorang pulang suruh Pak orang tua. Minta tolong kasih ambil akang rokok pati papa napa 5.000. Apa anak bilang? Napa aja 10.000 konti papa aja yang pergi. Ini anak kecobaan ini. La ilaha illallah. Bahkan ketika mau patroli Pak Sangadi, Pak, siapa ikut? Siapa komandan pikot? Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan dengan apa? Dunia terbalik. Betul? Kalau dulu mau lewat Pak orang tua jam barani-barani pegang HP kong kasih lihat muka. Kita orang dulu Masya Allah lewat Pak Guru lewat. Makanya saat ini banyak anak-anak yang tidak beradab lagi dan tidak berakhlak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan baginda Rasul diutus ke muka bumi ini, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Kemudian kenapa lagi ibu dimuliakan yang ketiga? Karena ibu menyusu. Bahkan menyusui ini perintah agama itu 2 tahun. Sekarang ini ya Allah, bagaimana anak senyanak jaga badengar? Air susu ibu diganti dengan air susu itu DP persoalan. Makanya anak-anak sekarang kalau mau panggil sejaga bangoa, anak moha. Bukan salah anak, salah DP mama. Kalau dulu kenapa orang-orang tua dulu kuat-kuat? Karena apa? Diberi imun yang luar biasa dengan air susu. Kemudian kedekatan mereka dengan orang tua itu begitu luar biasa. Tapi sekarang ya Allah, sedangkan orang tua dorong anggap orang lain. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini perempuan ini sekalipun telah minum air perendaman kaki seorang ibu, tidak akan bisa membayar daripada peluh keringat yang telah dikeluarkan oleh seorang ibu. Yang bisa kita lakukan hanya berbuat kebaikan. Masya Allah. Bahkan kita orang gendong, kita orang ibu keliling tawaf di kota Mekah, tidak akan bisa membalas apapun yang telah dikeluarkan oleh ibu kita. Baru kita sampai air kincing yang menetes di pahanya sehingga dia tidak bisa sholat. Masya Allah, kita akan tebus dengan apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Satu orang ibu pasti bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu di masa tuanya. 1 orang ayah pasti dia akan mati-matian untuk mencari dan menafkahi 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu di masa tuanya bisa menafkahi 1 orang ayah. Bahkan berapa banyak ibu dorang jaka sebaku opor ke sana kemari. Saya sering cemburu Pak Ayahanda ketika ada 2 orang yang bertikai di pengadilan, bukan untuk memperebutkan harta, tapi memperebutkan supaya mereka siapa yang bisa mengasuh daripada ibunya. Masya Allah. Satu hari ada sahabat, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang. Apa kata baginda Rasul? Nganapi mama masih ada? Masih ada ya Rasulullah. Kembali pulang, karena itu jihad yang sebenarnya. Berkorban kepada kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa suktillahi fi suktil walidain. Keridoan Allah ada pada keridoan ibu dan bapak, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau dosa mapan curi nanti di akhirat mau dapat, dosa memaki dan lain sebagainya nanti di akhirat mau dapat. Tapi kalau dosa durhaka kepada kedua orang tua masih di dunia dapat, lebih-lebih lagi di akhirat lebih soe itu. Masya Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita masih memiliki orang tua, apalagi orang tua perempuan, kita orang sanjung setinggi-tingginya kedua orang tua kita, supaya apa? Pintu-pintu surga kita insya Allah semuanya terbuka Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan selanjutnya, ketika anak Adam meninggal Bapak Ibu dirahmati Allah, terputus seluruh amal. Jadi kalau kita orang meninggal, selesai pertandingan. Hanya ada 3 yang akan insya Allah selalu menemani kita. Yang pertama, sedekahun zariyah. Maka ketika kita orang dititip harta Bapak Ibu, mari kita orang berikan semuanya di jalan Allah. Sekali-kali ketika masuk, banyak-banyaklah bersedekah subuh. Ibu-ibu di rumah, coba ini, siapkan celengan, masukkan sedekah subuh setiap hari 5.000, 10.000, setiap 1 minggu 1 kali kita orang bawa di masjid atau kita orang berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah akan Allah buka seluruh pintu-pintu rezeki dari seluruh penjuru manapun yang kita akan minta Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada subuh hari 2 doa malaikat. Yang pertama, ya Allah, beri ganti orang yang bersedekah, dan yang kedua beri kebangkrutan kepada orang yang kuyut, yang rinut, yang batu kubur. Jadi ini orang kuyut ini mau bakur mau batamang juga dia orang yang paling pelit.
Jadi pernah kejadian satu hari di kampung itu ada orang baik baku firman yang orang paling kuyut. Tapi di ujung kampung ada orang paling pambai. Ini orang yang baik-baik ini karena begitulah sifat orang baik. Ketika mendapatkan rezeki dia selalu ingat juga dia punya saudara yang pambai. Kebetulan dia ada bagale ubi satu karung. Dia bilang ini setengah karung, kalau boleh kita mau berbagi dulu. Begitu orang kalau dia sifat watak orang baik. Jadi dia bawa setengah karung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita punya saudara ini. Siapa ini kasih yang sudah datang dengan karung ini. Kalau boleh dia orang dari belakang ini ubi. Biar cuma setengah karung itu orang berbagi dia setengah-setengah. Alhamdulillah memang kalau rezeki tidak akan kemana. Karena yang dia bakasih akan ini orang baik. Tentu juga ada yang dia mau kasih. Itu kalau watak orang baik. Mah, masih ada apa di belakang? Senyata ada apa-apa bang. Kurang ada ayam. Bawa kamar itu ayam. Kasih ubi dapat ayam. Begitu kalau orang baik. Jadi coba-coba aja ibu-ibu. Kalau rupamu suka ayam, bawa aja ubi pasiar-pasiar Pak Firman. Insya Allah 10 rumah ada pikir akan. Mudah-mudahan 10 ayam Bangkok. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lewat Pak ini orang yang kuyut ini. Tadi kita lihat karena bawa ubi. Siapa sekarang karena bawa ayam? Kita ada pergi kasih itu ubi di orang yang pambai di ujung kampung sana. Oh, berarti kalau kasih ubi dapat ayam. Kalau kita bawa kambing dapat sapi. Dia bawa DP kambing paling mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa kasih yang sudah datang dengan kambing ini? Nyata dia bilang kita tahu bapak ini orang yang paling pambai. Tadi makan kita pe kambing ini. Alhamdulillah. Memang kalau rezekinya nak mau kemana. Orang kalau pambai selalu datang akan yang lebih baik. Apa dia bilang, mah masih ada apa di belakang? Soalnya ada apa-apa gitu. So habis sama kurang ada ubi tadi. Bawa aja kamar itu ubi. Jadi kasih kambing dapat Kenapa? Karena salah niat-niat kita. Apalagi ibu-ibu hati-hati ketika ada yang kita orang sok kasih, jangan ungkit-ungkit lagi. Kalau nyandak kita, ya bos kalau nyandak ngana. Biar juga biasa aja so pernah. Harus ikhlas Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini celengan masjid. Di sini berapa Pak Imam setiap hari Jumat? 3M boleh? Ma ibu matus mapu. Ibu-ibu, Bu. Wah, masih ada kata. Kalau hari Jumat titip doi papa itua, suruh isi tuh celengan masjid mulai dari Jumat ini ya. Pak Imam jaga di muka. Kong cek satu-satu, bikin malu kalau mau isi di celengan kon cuma 1.000. 1.000 mau isi kong banyak berdoa lagi, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga. Itu surga cuma harga 1.000 so. Coba kasih ke sana yang anti air. Toh? Modo mea. 3M tadi no, Maibu Matus. Tapi coba Bapak Ibu dirahmati Allah. Mantan Wakapolda Sulut mengatakan ini strategi kita orang di dalam masjid bagaimana supaya masjid itu makmur, Bapak Imam juga sejahtera, bahkan marbot masjid sejahtera. Cukup dengan 10.000. Berapa umat di sini Pak Sangadi setiap hari Jumat? Boleh 500. Taruhlah 300 umat. 10.000 kali 300 ada 3 juta satu minggu. Satu bulan berarti ada 12 juta. Imam pegawai sadi sejahtera, marbot masjid kita orang boleh gaji, bahkan tukang muajin kalau boleh kita orang kasih pada dia 10M boleh. Supaya apa? Masjid tidak pernah kosong daripada panggilan azan. Sampai berhenti itu azan di masjid dalam satu kampung, maka satu kampung itu akan diganggu oleh setan. Maka hati-hati ketika di masjid tidak ada lagi terdengar azan, Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya alhamdulillah kalau di Dumara sini tidak perlu diragukan untuk sholat. Semuanya masjid full sampai di luar lagi. Apalagi subuh sampai di luar rumah. Makanya Pak Imam kalau mau azan subuh DP minan naum itu kasih pendek supaya orang tak kaget kau bangun. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tidur. Ngomong. Tapi kalau mau ondo, la ilaha illallah. Minan naum. Tidur. Mari rame-rame kita orang tidur. Masya Allah. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru qobliyah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan jaminannya Allah. Sabnya yang pertama, sabnya para malaikat.
Siapa yang ketiga? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin yang bersama dengan malaikat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masih belum